Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que tout va bien. Apakah kalian pernah mendengar istilah onomatope? Onomatope merupakan salah satu bagian dari formation demo morfologi bahasa Perancis. Apa sih sebenarnya onomatope itu? Nah, di sini kami akan memaparkan apa sih onomatope morfologi bahasa Perancis itu. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya jika kita berkenalan dengan 7 presentator yang akan menemani dalam pembahasan onomatope kali ini. Pada para presentator, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Diva Marisri dengan NIM 212042410414. Kemudian saya Safira Kemala Putri dengan nomor NIM 212-04241-033. Saya Chandrika Warakanyaka Hendarto dengan NIM 21204241-039. Ya, saya Rama Fitra Nugraha dengan NIM akhir 019. Saya Disa Maharani dengan NIM 212042444022. Saya Indi Arvida dengan NIM 212042444027. Saya Alicia Sridina Berupinam, NIM 182042410009. Nah, itu tadi presentator yang akan membersamai kita dalam pembahasan kali ini. Perkenalan terakhir yaitu dari saya sendiri, saya Anita Priya Rahma dengan NIM 212042410031 yang akan menemani pembahasan onomatope hari ini. Baik, langsung saja masuk dalam pembahasan materi. Kepada para presentator, saya persilakan. Ya, yang pertama yaitu mengenal onomatope. Secara etimologi, kata onomatope berasal dari bahasa Yunani yaitu onomatopoia, yang berarti pembentukan kata atau création de mots. Dalam bahasa Prancis, onomatopeia lebih dikenal dengan istilah onomatope. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, onomatope berasal dari kata tiruan bunyi. Dari pendapat dari beberapa ahli, yang pertama yaitu Mounin, dalam lestari onomatope, istilah yang merujuk pada bunyi-bunyi yang ada di alam dan suara-suara yang meniru sesuatu yang didengar, seperti bom, bang, ron-ron, dan tik-tak. Dalam hal ini, onomatope merupakan hasil tiruan bunyi yang kurang lebih sama dengan suara aslinya dan bersifat arbitrary. Menurut Graevis, dalam lestari onomatope kata-kata tiruan di mana fonem-fonem diproduksi kembali dengan cara yang kurang lebih sesuai dengan bunyi aslinya, seperti teriakan binatang, cri des animaux, bunyi alat musik, son de instrument de musique, bunyi mesin, bruit des mesin, bunyi-bunyi yang menyertai fenomena alam, dan sebagainya. Yang ketiga, pendapat dari Du Bois. Melengkapi pendapat Graevis mengenai onomatope, bunyi-bunyi fenomena alam. Menurut Du Bois, onomatope adalah satuan leksikal yang terbentuk dari tiruan suara alam, yaitu tik-tak, bertujuan untuk meniru suara alarm. Kokoriko, meniru suara ayam jantan, merupakan onomatope. Yang keempat, berdasarkan teori Ullmann, onomatope melibatkan suatu hubungan intrinsik antara nama dan makna. Contoh dari hubungan intrinsik tersebut dapat dilihat pada contoh nama burung yang memiliki suara atau bunyi sesuai dengan namanya, yaitu di Inggris burung kuku
yang mempunyai kesejajaran bentuk di berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Prancis menjadi kuku, Spanyol kuklilo, Italia kukulo, Rumania kuku, dan seterusnya. Yang dapat kita simpulkan dari pendapat ahli di atas adalah yang pertama, munculnya keanekaragaman onomatope akibat dari perbedaan daya tangkap atau keterdengaran atau audibility dari masyarakat yang menetap di belahan bumi berbeda, yang dipengaruhi oleh perbedaan bunyi fonem atau satuan terkecil bunyi yang terdapat dalam berbagai bahasa, karena pada dasarnya setiap bahasa memiliki aturan pengucapan fonem sendiri-sendiri. Yang kedua adalah onomatope merupakan salah satu cara dalam pembentukan kata. Bunyi yang ditimbulkan oleh suatu benda atau suara manusia dapat membentuk sebuah kata. Kata-kata yang terbentuk berdasarkan tiruan bunyi adalah onomatope. Onomatope dianggap sebagai suatu ekspresi yang terdapat di berbagai karya sastra seperti novel, komik, dan cerpen. Onomatope merupakan tiruan bunyi yang diubah dalam bentuk kata-kata sehingga onomatope bersifat singkat, namun pada setiap katanya memiliki makna yang berbeda. Makna dalam bahasa dapat dikaji menggunakan kajian semantik. Selanjutnya ada sedikit kilas balik sejarah onomatope. Menurut von Horder dalam Lestari, bahasa itu lahir dari alam dan onomatope, yaitu tiruan bunyi alam yang ditimbulkan oleh alam, misalnya bunyi guntur, bunyi binatang, dan lain-lain. Lalu direpresentasikan dalam bentuk onomatope yang ditujukan untuk tujuan-tujuan tertentu sebagai komunikasi. Istilah onomatope itu sebenarnya sudah dipaparkan oleh Plato tentang asal-usul terbentuknya kata, yaitu ada hubungan intrinsik antara bunyi bahasa dengan makna benda yang diacu. Misalnya, di Bali bunyi cek-cek yang berarti hewan cicak berasal dari onomatope, yaitu tiruan bunyi alam, yaitu bunyi binatang. Kemudian pada abad ke-18 terdapat pemikiran untuk meniru-niru suara berisik, contohnya bunyi poh-poh berasal dari teriakan kuat atau seruan-seruan kuat. Selanjutnya adalah ada klasifikasi tematik onomatope atau klasemeng tematik desonomatope. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti membuat klasifikasi onomatope sebagai berikut. Satu, ada perbedaan bidang atau diversity des domain. Yang pertama ada onomatope suara manusia atau bruit du corps humain. Yang kedua ada onomatope suara binatang yaitu atau bruit d'animaux. Yang ketiga ada onomatope suara alam atau bruit de la nature. Yang keempat ada onomatope suara yang dihasilkan oleh benda atau bruit produit par des objets manufacture. Yang kelima ada onomatope bunyi kehidupan sehari-hari atau bruit de la vie quotidienne. Yang terakhir ada onomatope bunyi kehidupan sosial dan hobi atau bruit de la vie sociale loisir. Yang pertama yaitu ada onomatope suara manusia atau bruit du corps humain. Suara manusia adalah bentuk onomatope yang berasal dari tiruan suara bagian tubuh manusia. Suara-suara tersebut ditimbulkan oleh aktivitas gerakan manusia seperti meniup sup yang masih panas, suara dengkuran, dan suara memeluk. Contoh dari komik Les Aventures de Tang-Tang, seri Tang-Tang au Congo, rong, rong, yang merupakan onomatope suara mendengkur dari seorang pria yang sedang tidur. Yang kedua yaitu ada onomatope suara binatang atau bruit d'animaux. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti menjelaskan suara binatang merupakan sumber onomatope yang berwujud tiruan bunyi binatang. Bunyi tersebut meniru aktivitas gerakan maupun suara binatang. Bunyi-bunyi tersebut meliputi suara binatang jinak atau animo domestik,
suara binatang peliharaan atau animal de compagnie, dan suara binatang buas atau animal sauvage. Contoh dari komik Les Aventures de Tang-Tang, seri Tang-Tang au Congo, wah, yang merupakan onomatope tiruan suara raungan anjing. Yang ketiga yaitu ada onomatope suara alam atau bruit de la nature. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti mendeskripsikan bunyi alam adalah bentuk onomatope berasal dari tiruan bunyi yang dihasilkan oleh bunyi-bunyi alam. Bunyi tersebut dihasilkan oleh benda alam, seperti contohnya bunyi gemericik air atau goutte d'eau, suara air laut atau mer, suara ranting yang patah atau bronkikas. Selain itu, suara alam juga berasal dari tiruan bunyi gejala-gejala alam. Nah, sebagai contoh, yaitu badai atau orage, hujan atau pluie, dan angin atau vent. Contoh dari komik titel Le Sens de la Vie, push, yang merupakan onomatope bentuk tiruan bunyi angin. Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar kertas yang berterbangan. Nah, ya, selanjutnya, maaf sebelumnya apakah suara saya dapat diakses dengan jelas? Bisa. Oke. Yang keempat ada onomatope, suara yang dihasilkan oleh benda. Produit par des objets manufacturés. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti terangkan onomatope dapat terbentuk dari bunyi yang dihasilkan oleh benda. Mohon maaf, suaranya hilang-hilang. Oh ya, oke, benar. Apa? Lagi hujan soalnya di sini. Oke. Posisi gini. Mas, tapi coba ngomong yang agak panjang. Putus nggak di tengah-tengah? Oke. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti menerangkan onomatope dapat terbentuk dari bunyi yang dihasilkan oleh benda dan terdiri dari bunyi alat musik dan suara orang berdansa atau musik edongs, bunyi senjata, arm et projectile, suara alat transportasi, vehikul et transport, suara alat komunikasi atau komunikasi, gangguan alat perkakas atau appareil ou dispositif destiné à avertir, suara sepatu, chaussure marche, suara perkakas atau piranti atau barang, butil, suara perkakas atau perlengkapan appareil. Contoh dari komik Les Aventures de Tang-Tang, seri Tang-Tang au Congo, pang yang merupakan onomatope suara yang dihasilkan oleh suatu benda, yaitu senjata. Yang kelima ada onomatope bunyi kehidupan sehari-hari atau bruit de la vie quotidienne. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti menjelaskan bunyi kehidupan sehari-hari merupakan bentuk onomatope yang berasal dari tiruan bunyi rutinitas keseharian manusia. Bunyi tersebut ditimbulkan oleh benda atau sesuatu yang sering dipergunakan oleh manusia dalam kesehariannya. Contohnya ada suara pancuran air mandi atau douche, suara menulis dengan menggunakan pena, écrire avec un stylo, dan waktu terjaga atau réveil. Contoh dari komik kita, Le Sens de la Vie, yang merupakan onomatope, bunyi kehidupan sehari-hari berupa tiruan bunyi menyemprotkan air yang ada di dalam botol yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keenam ada onomatope bunyi kehidupan sosial dan hobi atau bruit de la vie social loisir. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti terangkan bunyi kehidupan sosial adalah bentuk tiruan bunyi yang berasal dari bunyi-bunyi kehidupan sosial dan hobi, meliputi olahraga, pesta, permainan, dan hubungan sosial. Contoh dari komik kita Le Sens de la Vie, tap, yang merupakan bentuk onomatope dari kehidupan sosial dan hobi sekumpulan anak laki-laki yang sedang bermain basket. Selanjutnya yaitu klasifikasi tematik onomatope atau klasemen tematik des onomatopes. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti membuat klasifikasi onomatope sebagai berikut. 2. Perbedaan bunyi atau diversité des bruits.
Yang pertama ada onomatope kealamian bunyi atau nature de bruit. Yang kedua ada onomatope warna bunyi atau couleur de bruit. Yang ketiga ada onomatope abstraksi bunyi atau bruit et abstraction. A. Onomatope kealamian bunyi atau nature de bruit. Onkel dan Rezo dalam Nuryanti mendefinisikan kealamian bunyi adalah bentuk tiruan bunyi yang berasal dari suatu peristiwa yang alami. Bunyi tersebut timbul tanpa kesengajaan. Contoh, barang yang pecah atau rusak, cash, verbrise, bunyi gemerisik, gresilemong, atau kebakaran, embrasement. Berikut adalah contoh dari komik Les Aventures de Tang-Tang, Tang-Tang au Congo. Grup yang merupakan onomatope kealamian bunyi seseorang yang jatuh ke dalam air di mana sebelumnya orang tersebut berada di ranting pohon dengan tali yang melilit di tubuhnya, namun secara perlahan orang tersebut jatuh. B. Onomatope warna bunyi, couleur de bruit. Warna bunyi merupakan onomatope yang berasal dari bunyi-bunyi yang bervariasi. Menurut Uncle dan Rezo, bunyi-bunyi itu meliputi variasi huruf vokal maupun huruf konsonan. Berikut adalah contoh dari komik Les Aventures de Tang-Tang, Le Lotus Bleu. Bing Bang Boom merupakan onomatope warna bunyi karena memiliki variasi bunyi vokal yang berbeda, yaitu huruf I, A, dan U. Yang C, onomatope abstraksi bunyi atau bruit et abstraction. Abstraksi bunyi adalah tiruan bunyi yang terbentuk dari proses yang cepat dan tiba-tiba. Bunyi yang lenyap tiba-tiba, bunyi yang asalnya entah dari mana atau ang diberong, menurut Onkel dan Rizzo. Contoh dari komik Les Aventures de Tang-Tang, Le Lotus Bleu, merupakan bentuk onomatope abstraksi bunyi seseorang terpleset di lantai yang menunjukkan proses cepat dan tiba-tiba. Selanjutnya ada penggunaan kata onomatope atau utilisation de nom onomatope. Onomatopeia berasal dari bahasa Latin, tetapi etimologinya dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani kuno. Onomatopeia merupakan penggabungan dua buah kata dalam bahasa Yunani, yaitu onoma yang berarti nama serta point yang berarti membuat. Jika digabungkan, maka pengertian dari kedua kata tersebut adalah membuat nama atau kata. Penggunaannya ternyata sangat bermanfaat bagi percakapan yang kita lakukan sehari-harinya. Berikut adalah beberapa contoh penggunaannya yang umum. Yang pertama dari buku komik. Contoh penggunaan onomatopeia banyak ditemukan dalam buku komik. Biasanya efek suara ini ditampilkan berupa tulisan dalam gelembung ucapan. Kata-kata yang umumnya muncul dalam komik adalah pu, zap, dan keboom. Ini merupakan suara ledakan. Kata-kata tersebut umumnya muncul di komik berbahasa Inggris. Yang kedua dari buku anak-anak. Kata-kata onomatopeia sangat menyenangkan, maka dari itu penggunaannya banyak ditemukan dalam buku anak-anak. Onomatopeia juga digunakan untuk meningkatkan latar dan nada narasi. Buku anak-anak dapat memberikan contoh dunia nyata tentang betapa menyenangkan dan efektifnya penggunaan kata onomatopeia. Yang ketiga, bertukar pesan. Tak bisa dipungkiri bahwa ketenaran media sosial saat ini telah membuat kita seperti merasa sangat terkait dengannya. Kita telah menghabiskan sebagian besar waktu bermain game online, memberikan komentar terhadap foto teman, atau bertukar pesan dengan teman maya. Saat pembicaraan terasa menyenangkan dan lucu, pasti ada ekspresi hahaha. Ini termasuk kata onomatopeia.
Kemudian yang selanjutnya terdapat 5 fungsi onomatope. Yang pertama, dalam menggambarkan karakter, onomatope dapat membangkitkan resonansi pembaca dari pendengaran yang membuat orang tersebut memiliki perasaan yang meyakinkan, seperti melihat orangnya, yang membuat gambar lebih jelas, kaya dan tajam, melalui tiruan suara dari orang-orang atau hal-hal untuk menunjukkan situasi orang atau benda, tampilan, gaya, yang merupakan sarana utama dari onomatope untuk meningkatkan citra bahasa. Kemudian yang kedua, ketika menggambarkan pemandangan alam dan lingkungan melalui bahasa gambar suara, dapat menciptakan semacam konsepsi artistik, membuat orang memiliki perasaan berada di tempat kejadian, membuat orang menyentuh adegan dan menyentuh hati sanubari pembaca. Kemudian yang ketiga, organ pendengaran adalah media bagi manusia untuk merasakan respon eksternal. Oleh karena itu, beberapa perubahan di lingkungan eksternal dapat dinilai oleh suara saja. Dengan cara ini, melalui beberapa onomatope, kadang-kadang mungkin untuk menggambarkan tindakan dan emosi secara tidak langsung tetapi lebih jelas. Kemudian yang keempat, penggunaan yang tepat dari onomatope dapat meningkatkan rasa, irama dan irama bahasa, dan ekspresi penuh makna merupakan fungsi lain yang menonjol dari onomatope. Suku kata onomatope bersifat fleksibel dan dapat diubah, di mana 2 dan 4 suku kata adalah suku kata yang paling banyak. Sebagian besar suku kata dapat digandakan. Selanjutnya, onomatope sering digunakan untuk membuat kata-kata fonetis pada kalimat sastra untuk menghasilkan rima suara yang proporsional sehingga meningkatkan irama bahasa, nyaring, dan kaya dalam keindahan ritme. Kemudian yang kelima, dalam lingkungan bahasa tertentu, penggunaan onomatope tertentu dapat membentuk humor yang dicirikan oleh harmoni yang berdasarkan pada konteksnya. Terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materi tentang onomatope hari ini. Bagaimana? Menarik bukan materi onomatope bahasa Prancis? Kami berharap semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami apa sih itu onomatope. Kami meminta maaf atas segala kesalahan, kekurangan, yang baik disengaja maupun tidak disengaja sepanjang pemaparan materi onomatope hari ini. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya bersama kami dalam pemaparan materi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour.